Seberapa besar sih potensi dari Pelabuhan Patimban ini dalam menggeliatkan lagi industri perkapalan tanah air? Yang dimaksud itu adalah bisnis pelayaran ya. Jadi kalau perkapalan itu bisnis pembangunan kapal. Jadi baik seberapa besar bisa menggeliat bisnis transportasi laut ini atau pelayaran tentunya bergantung kepada seberapa besar Pelabuhan Patimban mampu menghasilkan arus barang atau kargo throughput. Karena tanpa adanya arus barang, maka pelayaran tidak bisa dipaksakan untuk memasuki suatu pelabuhan. Patimban kan dibangun bukan untuk menyaingi Tanjung Priuk, melainkan untuk mengurangi kepadatan hinterland dari kawasan industri di wilayah timur ke ke Tanjung Priok, terutama industri otomotif. Belakangan kita juga mendengar pertumbuhan kawasan industri di wilayah Subang, Sumedang, Cirebon, Majalengka yang dikenal dengan wilayah rebana. Nah, dengan adanya Patimban tadi, kita mengharapkan kalangan produser di wilayah rebana mempunyai akses yang mudah dan dekat untuk mengeluarkan hasil industrinya melalui Patimban, baik untuk ekspor maupun distribusi dalam negeri. Oke, baik. Tadi Bu Karmelita mengatakan bahwa sebetulnya Pelabuhan Patimban ini bukan sebagai persaingan ya, tapi melihat dengan jarak antara Pelabuhan Tanjung Priuk dan juga Pelabuhan Patimban ini sebetulnya tidak terlalu jauh, kemudian juga dari segi fungsi ini dikatakan mirip-mirip nih, sehingga banyak yang menimbulkan anggapan kalau misalkan ini akan ada potensi persaingan nih antara kedua pelabuhan baik Tanjung Priuk maupun Patimban. Seperti apa tanggapan Ibu Karmelita? Sebetulnya kompetisi itu bagus ya, karena bisa meningkatkan produktivitas maupun efisiensi. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya tentunya. Tetapi justru kami di pelayaran lihat ada yang lebih penting dari kompetisi ini, yaitu berkolaborasi dan saling mendukung. Karena kami di pelayaran justru tidak ingin ada arus barang menjadi terpecah, ya. Sebagai contoh misalnya arus barang di Tanjung Priuk yang semula sebesar 100% menjadi masing-masing 50% nih nanti, maka akan menjadi tidak efisien bila pelayaran harus mengisi muatan di kedua pelabuhan. Walaupun para pemilik barang bisa memilih kapal dengan tujuan mana yang akan dimuati. Kan memang dikatakan bahwa sebagai pelengkap gitu ya, tapi kalau misalkan kita mau banding-bandingkan nih antara Tanjung Priuk dan juga Pelabuhan Patimban, ini plus minusnya sebetulnya seperti apa sih kalau dari kacamata Insa? Maaf, bisa diulang lagi tadi? Iya, Ibu Karmelita kan tadi juga dikatakan Pak Amri juga sudah disampaikan bahwa terkait dengan Pelabuhan Patimban ini sebagai komplementer yang seharusnya menjadi sinergi dengan Pelabuhan Tanjung Priuk. Tapi kalau misalkan kita mau banding-bandingkan nih Bu ya, sebetulnya plus minus dari Tanjung Priuk dan juga Pelabuhan Patimban ini seperti apa sih dari kacamata Itsa? Ya itu pilihan ya Mbak ya. Saya rasa itu pilihan dari pelayaran sendiri. Saya rasa di mana yang melihat tadi seperti saya sampaikan bagaimana efektivitasnya daripada pelabuhan masing-masing, apakah kargonya di mana yang lebih banyak tentunya itu menjadi pilihan untuk pelayaran-pelayaran kami dan juga lagi-lagi tentunya tarif maupun produktivitas itu penting sekali untuk pelayaran nasional atau Oke. pelayaran asing sekalipun. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.